Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk wadhifah yang ke-8. Wadhifah yang ke-8 dari pemberi zakat ya. Kemarin sudah disebutkan ada beberapa adab untuk orang yang memberikan zakat ya. Kita memasuki pada yang ke-8. Kemarin sudah kita baca ayat lubali sadaqatihi man tazku bihi as-sadaqah. Adab yang ke-8 adalah hendaknya mencari orang yang penerima sedekah yang membuat sedekah itu menjadi lebih baik ya. Maksudnya hendaknya dia memilih dari 8 asnaf orang-orang yang lebih berhak didahulukannya. Di situ ada 6 sifat ya. Ada 6 sifat untuk penerima ya. Asnaf penerima zakat. Selain kriteria sebagaimana yang sudah disebutkan 8 asnaf, itu ada 6 kriteria tambahannya. Yang pertama adalah ayatul bal atqiya al-mu'ridina 'anid dunya. Kriteria penerima zakat ya. Yang pertama, hendaknya dipilih orang-orang yang paling bertakwa ya. Ini kemarin sudah dibaca. Artinya sesama orang miskin tetapi ada yang lebih bertakwa, itu lebih bagus ya. Mereka lebih mendahulukan para sufi ya. Sifat yang kedua setelah atqiya, as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, ayyakuna min ahlil ilmi khasatan. Hendaknya penerima zakat ini diutamakan orang yang ahli ilmu secara khusus. Fa inna dzalika i'anatun lahu 'alal ilmi. Sebab kalau penerima ini ahli ilmu, santri, guru ngaji ya, ini akan membantu dia lebih fokus pada ilmunya ya. Wal ilmu asraful ibadati, sedangkan ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Mahma sahhat an-niyatu fihi, selama niatnya itu benar ya. Niat mencari ilmu yang benar, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan niat sombong, bukan niat untuk gagah cari pangkat dan kedudukan ya. Jadi dari bagian ke-8 ya, etika yang ke-8, hendaknya pemberi zakat ini memilih calon penerima zakat ya. Ada 6 kriteria. Yang pertama, carilah orang yang lebih bertakwa. Yang kedua, hendaknya mengutamakan ahli ilmu. Wa kana Ibnul Mubarak yukhassisu bima'rufihi ahlal ilmi. Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu selalu mendahulukan ahli ilmu ya. Beliau kalau sedekah memberi itu diberikan pada ahli ilmu. Faqila lahu, ada orang bertanya kepada Abdullah Ibnul Mubarak, lau ammamta, kenapa kok tidak diberikan secara umum? Kenapa zakatnya kok diberikan hanya kepada guru ngaji, santri? Faqala inni la a'rifu ba'da maqamin nubuwati afdhala min maqamil ulama. Kata beliau, saya tidak menemukan setelah derajat kenabian ada yang lebih utama selain ulama. Artinya Abdullah Ibn Mubarak berpendapat zakat lebih baik diberikan pada ahli ilmu. Apa itu guru ngaji, apa itu santri ya, yang berhak. Sebab menurut beliau pangkat paling mulia di dunia ini adalah nabi.
setelah Nabi adalah ulama, karena al ulama warasatul anbiya ya. Fa idza istaghala qalbu ahadihim bihajati lam yatafarral lil ilmi. Kalau orang-orang ahli ilmu ini tidak berkecukupan, maka mereka tidak konsentrasi pada ilmu. Jadi ulama zaman dahulu ya menganjurkan zakat ini berikan orang yang sergap ngaji. Zakat ini berikan pada guru ngaji yang kurang mampu. Hari ini juga ya, hari ini di musim corona ini banyak guru ngaji yang mungkin perlu difikirkan ya, bukan hanya ojol ya. Orang semua sedekah ke ojol, padahal guru ngaji ya tidak lebih baik keadaannya. Di desa-desa banyak yang mereka tidak mampu atau kurang mampu. Makanya hendaknya zakat ini kriteria yang kedua berikan pada ahli ilmu, supaya dia konsentrasi mengajar gitu. Walam yakbil ala ta'lim. Kalau orang yang ahli ilmu itu sibuk kerja, maka dia tidak konsen mengajar. Fatafrihum lil ilmi afdal. Menurut Abdullah ibn Mubarak, lebih baik zakat saya berikan para guru ngaji ya, maksudnya guru ngaji yang fakir, supaya mereka konsentrasi mengajar. Sebab tugas mengajar itu tugas mulia, tugas kenabian. Maka guru-guru ngaji ini yang berhak, ini lebih utama untuk didahulukan. Ya seperti pada saat ini ya, di musim corona ini, guru ngaji hendaknya juga mendapat perhatian dari siapapun ya. As-sifatus tsalitsah. Sifat yang ketiga, ayyakuna shadiqan fi taqwahu wa ilmihi bitauhid. Hendaklah yang ketiga itu kriterianya orang yang betul-betul bertakwa ya, dan betul-betul bertauhid ya. Sungguh-sungguh di dalam takwa dan pengetahuannya tentang ilmu tauhid. Wa tauhiduhu annahu idza akhadha al-ata'. Penjelasannya yang dimaksud tauhid yaitu apabila dia mendapat pemberian, hamidallaha azza wa jalla, maka dia akan memuji Allah, wa syakarahu, dia akan konsen bersyukur pada Allah, wa ra'a anna ni'mata minhu, dan dia meyakini nikmat itu sesungguhnya datang dari Allah. Walam yanzur ila wasitatin, dan mereka tidak melihat pada wasitah. Wasitah itu perantara. Manusia ini kan perantara. Sesungguhnya yang memberi rizki adalah Gusti Allah. Fahada ashkurul ibadi lillahi subhanahu. Orang yang syukurnya murni kepada Allah, melihat pertama itu Allah, baru lantaran. Ini adalah ashkurul ibad, orang yang paling ngerti bersyukur. Wa huwa yara anna ni'mata kullaha minhu. Artinya orang itu menekatkan bahwa nikmat ini sesungguhnya semua dari Allah ya. Wa fi wasiyyati Luqman li ibnihi, disebutkan dalam wasiat Nabi Luqman pada anaknya ya, Luqmanul Hakim, tokoh yang disebut dalam Al-Quran itu. Idh qala Luqmanu ya. Luqman mengatakan, la taj'al bainaka wa bainallahi munaiman. Jangan kamu yakini antara engkau dan Allah itu ada pihak tengahnya.
yakini nikmat itu semua dari Allah. Yang memberi nikmat padamu itu Allah. Manusia itu bukan pemberi nikmatnya. Wa'dud nikmata ghairi 'alaika maghraman. Anggaplah nikmat yang diberikan orang lain itu adalah hutang ya. Artinya kebaikan itu mesti dibalas. Tetapi nikmat sejati itu diyakini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara ghairallah subhanahu, barang siapa bersyukur pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ka'annahu lam ya'rif al-mun'imah, seakan orang itu tidak mengerti sesungguhnya siapa yang memberi nikmatnya. Walam yatayaqqan, dan tidak meyakini annal wasitata makhurun, sesungguhnya perantara orang yang menyampaikan nikmat pada kita itu adalah wayang ya, makhurun, terpaksa. Dalam teori sufi, manusia ini seperti wayang. Yang bisa menggerakkan wayang adalah dalang ya. Jadi kalau ada orang memberi kamu, memang skenarionya Gusti Allah begitu gitu. Orang itu dikehendaki memberi kamu gitu. Hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang penting ya. Alhamdulillah. Idh sallallahu ta'ala alaihi dawa'iyal fi'li. Walam yataqan annal wasitata makhurun. Orang yang bersyukur pada manusia itu tidak ngerti bahwasanya manusia pelantara itu menjalankan kehendak Allah. Musakhkharun bi taskhirillahi ta'ala. Dia itu digerakkan oleh kehendak Allah ya. Ditundukkan oleh Allah. Irsalallahu ta'ala alaihi dawa'iyal fi'li, karena Allah menggerakkan kepada mereka ajakan untuk berbuat. Wa yassara lahul asbabah, dan Allah memudahkan kepada mereka sebab-sebabnya, sebab untuk berbuat baik. Fa'ata wa huwa makhurun. Hakikatnya orang yang memberi kamu itu dipaksa oleh Allah untuk memberi. Memang dia diskenari Allah begitu ya. Sebab manusia ini bergerak tidak bergerak itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini bahasa hakikatnya begitu. Artinya kalau ada orang memberi kita, sesungguhnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu digerakkan hatinya untuk memberi. Walau arada tarkahu, seandainya dia itu menolak, Allah kehendaki memberi, dia tidak mau, tidak bisa. Lam yaqdir alaihi, dia tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa lari dari skenario Gusti Allah. Ba'dan alqallahu ta'ala fi qalbihi anna salaha dinihi wa dunyahu fi fi'lihi. Setelah Allah tunjukkan di hatinya, Allah jatuhkan hidayah di hatinya bahwa dia baik menurut agama dan dunianya untuk melakukan hal ini ya. Sesungguhnya ya, ada orang membantu kita menyumbang, itu bukan kemauan dia, tapi kemauan Gusti Allah. Allah menghendaki orang itu untuk membantu kita. Bahasa hakikatnya begitu. Makanya kita yang pertama harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa mahama qawiyal ba'ithu, kalau dorongan sudah kuat, aujaba dzalika, itu akan menimbulkan jazmal iradah, kekuatan kehendak, wantihadzal qudrah, dan bangkitnya kemampuan ya. Walam yastati al-abdu,
Seorang hamba tidak akan mampu melawan mukhalafatal ba'isi, melawan kehendak yang timbul, al-qawi yang kuat, alladzi la taraddud fih, yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Tiba-tiba ada orang memang kepingin memberi kita, tiba-tiba ada orang digerakkan Allah mau membantu kita, ya. Dan dia itu memang tidak pikir panjang, dia kepingin saja. Karena apa? Yang menggerakkan hatinya adalah Gusti Allah. Wallahu wa subhanahu, hanya Allah lah, maha suci dia, khaliqul bawaisi, yang menciptakan pendorong-pendorong kehendak-kehendak, wa muhayyijuha, dan yang menggerakkan bawais itu, ya. Kalau ada orang kok tiba-tiba tertarik menolong kita, membantu kita, itu karena digerakkan oleh Allah, ya. Bukan karena kita sesungguhnya. Memang Allah menghendaki, ya. Karena dibalik semua kita meyakini tidak ada sesuatu yang bergerak di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita ini diberi oleh seseorang, sesungguhnya yang memberi itu adalah Allah. Karena yang menggerakkan hati orang itu menjadi baik, kepingin memberi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah dorong orang itu hatinya kuat, tidak bisa mundur. Al-qawi alladzi la taruddud fihi wa muzilu dha'fi wa taruddudi anha. Kalau sudah digerakkan maka akan dihilangkan rasa malasnya, keraguan-raguannya, ya. Oleh Allah dimantapkan orang itu untuk membantu kita, memberi pada kita. Wa musakhirul qudrati lil intihadi bi muqtadal bawa'izi. Allah lah yang menggerakkan kemauan untuk bangkit sesuai dengan dorongan hati nurani, ya. Ini pemahaman yang menurut sufi begini, ya. Bukan berarti kita ini tidak bersyukur pada orang, ya. Tetapi yang harus diyakini, kalaupun orang itu memberi, sesungguhnya dia memberi itu karena digerakkan hatinya oleh Gusti Allah. Sehingga orang harus meyakini pemberi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu hanya menjalankan kehendaknya Allah. Faman tayaqqana hadza, siapa orang meyakini hal ini, lam yakun lahu nadhrun, maka dia tidak ada pemikiran lain illa musabbibil asbab, kecuali pada Allah yang menjadikan sebab. Sebabnya memang orang ini, sebab, ya. Ada orang memberi kamu karena kamu begini, itu hanya sebab. Hakikatnya yang menggerakkan dia adalah Gusti Allah. Pencipta sebab itu adalah Allah, gitu. Sebab berlaku di dunia, oh sebab ini begini, sebab itu begitu. Yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita ini teruslah berusaha berbuat baik, ya. Karena setiap kebaikan pasti akan dibalas oleh Gusti Allah, ya. Kamu di pondok rajin bantu, rajin jamaah, Allah akan menggerakkan makhluk Allah untuk memenuhi kebutuhanmu, ya. Jangan khawatir, ya. Kalau Allah gerakkan, tiba-tiba ada saja orang yang kepingin bantu kita, ya. Saya sendiri mengalami hal ini, ya. Dulu di pondok alhamdulillah saya ini suka ro'an. Apa ro'an? Kerja bakti, ya. Saya dulu itu pekerjaan saya ini ro'an. Ke kebun, ke kolam, ya. Saya melakukan dengan senang hati aja. Ikut anak-anak kerja di kebun dalam-dalam itu. Hari ini saya merasa alhamdulillah banyak orang yang digerakkan hatinya oleh Allah menolong saya. Sehingga pesantren, sekolah, pondok, alhamdulillah, ya.
Apa yang kita inginkan Allah beri ya. Bukan karena doa saya manjur, bukan, sama sekali bukan. Ya karena mereka digerakkan hatinya oleh Gusti Allah. Saya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Sekarang ini contoh, kita rehab Pondok Induk. Ada saja alumni setiap hari datang bantu ngechat, bantu. Saya tidak nyuruh. Ya itu contoh. Mereka digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang membantu saya. Walaupun saya nggak minta. Karena apa? Allah yang menggerakkan. Kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah, saya panggil pun nggak datang. Ya, contohnya Samidul itu, golek hilang. Nah, kalau hatinya tidak digerakkan membantu, dikongkon pun gak budal, singitan malah. Tapi kalau orang itu oleh Allah digerakkan hatinya membantu, ya contohnya hari ini alumni-alumni yang kerja di Pondok Induk itu, setiap hari ada yang bantu roan, kemarin malam ada yang masang gerbang. Saya tidak nyuruh. Siapa yang menyuruh? Hati nuraninya. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang perlu kita syukuri ya Allah. Bersyukur Allah menggerakkan hati orang untuk membantu kita ya. Kalau kita suka membantu, pasti Allah bantu ya. Jangan khawatir. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Wa tayakkunu mithli hadzal abdi anfa'u lil mu'ti min sana'i ghairihi wa syukri. Keyakinan hamba Allah yang seperti itu, yang meyakini nikmat itu datang pada Allah, ini lebih bermanfaat pada pemberi zakatnya daripada pujian dan ucapan terima kasih. Jadi memberi, jangan kamu memberi karena mengharapkan ucapan terima kasih. Itu tidak ikhlas. Memberilah. Dalam memberi itu ada kebahagiaan. Allah akan menurunkan kebahagiaan karena kita membahagiakan orang lain. Fadzalika harakatu lisanin yakillu fil aktsari jadwahu. Kalau cuma ucapan terima kasih, itu hanya mulut dan manfaatnya sedikit. Yakillu fil aktsari jadwa. Itu rata-rata tidak ada faedahnya lah. Terima kasih, terima kasih. Wa i'anatu mithli hadzal abdil muwahhid la tudayya. Tetapi bantuan kita pada orang yang bertauhid seperti itu, orang yang meyakini nikmat hanya dari Allah, itu adalah sesuatu ibadah yang tidak akan tersia-sia. Artinya kita memberi orang yang tepat. Fa ammal ladzi yamdahu bil ata wa yad'u bil khair. Adapun orang yang memuji kalau diberi, mendoakan, biasa tuh orang diberi mendoakan. Fayadhummu bil man'i wa yad'u bisyarr indal ya'si minal ata. Orang ini ya biasa kalau kamu beri terima kasih. Suatu saat dia kalau nggak kamu beri akan maki-maki ya. Kalau diberi terima kasih, gak diberi marah-marah. Diberi doakan baik, gak diberi doakan elek. Indal ya'si minal ata, kalau dia merasa putus asa tidak kamu beri. Wa ahwaluhu mutafawitatun, kasusnya ini berbeda-beda. Artinya kita ini jangan memberi orang karena mengharapkan terima kasih. Ucapan terima kasih itu otomatis. Kalau orang diberi ya umumnya mengucapkan terima kasih. Singkat kebagian memaki-maki, biasalah. Ini ada BLT. Apa itu? Bantuan langsung tunai. Yang dapat tersenyum, yang nggak dapat marah-marah. Tadi saya ketemu orang di kampung. Gimana Pak keadaan? Waduh. Loh, katanya ada BLT, saya tanya. Nggak ada Gus, yang dapat cuma 4 orang. Wah, loh tidak semua Pak? Enggak, itu saja. Nah, yang diberi berterima kasih, yang tidak diberi maki-maki ya. Ini manusia.
Makanya kita jangan memberi untuk mengharapkan ucapan terima kasih. Berilah kita karena ikhlas. Berilah kepada orang yang bertauhid. Meskipun dia tidak terima kasih pada kita, dia akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah cukup ya. Cukup. Artinya dia tidak terima kasih pun tidak apa-apa, asalkan dia setelah kita beri ini jadi baik, ibadahnya tambah bagus, kita toh sudah dapat pahala gitu loh. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'rufan ila ba'dil fuqara. Ada satu riwayat Rasulullah mengutus orang memberikan ma'ruf, memberikan suatu pemberian ila ba'dil fuqara, pada sebagian orang miskin. Wa qala lir rasul ighfadh ma yaqul. Nabi berpesan pada perantara, pada kurirnya, ini berikan pada si fulan, dengarkan dia ngomong apa ya. Falamma wasala ilaihi wa a'tahu, ketika kurir utusan Nabi sampai pada dia dan memberinya, qala alhamdulillahi alladzi lam yansa man dzakara. Orang yang diberi oleh Nabi, dikirimi beras, dikirimi makanan, itu tidak mengucapkan terima kasih Nabi, enggak. Terima kasih Pak, enggak. Gimana? Dia mengucapkan alhamdulillah, puji untuk Allah, alladzi la yansa, yang tidak lupa, man dzakarahu, kepada orang yang berzikir pada dia, wala yudayyi'u man syakarahu, dan dia tidak menyanyiakan orang yang mensyukurinya ya. Jadi dia diberi makanan, yang ngirimi Nabi, dia itu enggak jawab terima kasih Nabi, enggak. Apa tapi? Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakar. Puji Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Wala yudayyi'u man syakarah, dan dia tidak menyanyiakan orang yang mensyukuri. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Allahumma innaka lam tansa fulanan. Ya Allah, engkau tidak lupa pada fulan. Fulan nama dia sendiri, yakni nafsahu. Faj'al fulanan la yansaka, jadikan dia tidak lupa pada dirimu. Ini kejadiannya, ini hadisnya, ada riwayat seperti ini ya. Riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seorang mengirim makanan pada orang miskin, dan Nabi kasih pesan khusus pada petugas yang ngirim, dengerin dia nanti ngomong apa. Ternyata setelah ini dibawa diberikan orang itu tidak muji Nabi, padahal yang ngirimi kanjeng Nabi. Dia mengatakan puji Allah yang tidak melupakan orang yang mengingat dia dan tidak menyanyiakan orang yang mensyukurinya. Ya Allah, engkau tidak lupa pada fulan. Fulan itu dia sendiri. Engkau tidak lupa pada saya, maksudnya. Faj'al fulanan la yansa, jadikan dia tidak lupa padamu ya Allah. Jadi dia diberi oleh kanjeng Nabi, tapi Nabi tidak disebut sama sekali. Dia hanya mengucapkan terima kasih pada Allah. Nah, ini Nabi sudah tahu, makanya orang ini dikasih tahu oleh Nabi. Nabi sesungguhnya sudah tahu apa yang akan terjadi, Nabi sudah tahu ya. Nabi menyuruh sahabat ke situ itu untuk memberi contoh gitu. Setelah orang itu mendengar itu, kembali ke Nabi kan. Fa akhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul diceritai ya, bidzalika, dengan apa yang terjadi tadi ya. Utusannya ini menyampaikan pada Nabi, orang yang diberi ya, fulan, orang sana itu tadi sudah saya kirimi pemberian Nabi, terus dia mengucapkan begini ya. Artinya ucapan yang berisi pujian hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa reaksinya Nabi? Apa Nabi marah? Enak aja yang beri saya, kok terima kasih pada Allah? Enggak. Fasurra, maka Nabi bergembira ya. Fasurra den bungaken, artinya Nabi mendengar itu reaksinya menjadi gembira ya. Nabi senang. Ada orang dikirimi pakaian, makanan, dia bersyukurnya pada Allah, tidak pada Nabi yang memberi dia. Fasurra, Nabi tertawa, Nabi senang. Faqal, Nabi mengatakan, alimtu annahu yaqulu dzalik. Saya tahu dia akan mengucapkan begitu. Nabi sudah menduga orang miskin tadi itu akan menjawab begitu. Fanzur kaifa qasara iltifatahu alallahi wahdahu. Coba kamu perhatikan di sini. Bagaimana orang miskin diberi Nabi rezeki, dia hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa bersyukur pada pemberinya dan Nabi yang mengirimkan ya. Allahumma shalli Muhammad. Coba ini kamu lihat, ada orang terima kasih hanya pada Allah. Nabi yang memberi gak dimatur suwuni, Nabi tidak marah, Nabi malah senang. Nabi mengatakan ini, ya saya sudah menyangka, karena orang itu tauhid tingkat tinggi. Kasus lain ada seperti itu. Walamma nazalat bara'atu Aisyah, ketika turun ayat bara'ah pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli Muhammad. Alhamdulillah. Nabi itu punya istri namanya Aisyah. Suatu saat ada cerita yang disebut dengan haditsul ifki, berita bohong, gosip ya. Nabi pernah digosip bahwa istrinya Sayyidah Aisyah itu digosipkan berselingkuh. Gosip lah ya, fitnah. Fitnah ini wap, semua orang hampir percaya bahwa itu gosip itu benar. Sehingga sampai Rasulullah SAW itu diem, artinya tidak nyapa gitu. Karena gosipnya ini keras ya. Jadi berita gosip, cara sekarang hoak itu sejak zaman dulu ya. Zaman dulu istri Nabi digosipkan, dihoakkan berselingkuh dengan sahabat yang nama Sufwan. Gara-gara apa? Gara-gara suatu saat rombongan pergi, Aisyah ketinggalan, akhirnya digonceng oleh sahabat Sufwan. Sepele, digonceng onta. Jadi gosip bahwa istri Nabi berselingkuh ya. Itu namanya qissatil ifki, fi qissatil ifki, cerita hoak. Nah, jadi zaman Nabi sudah ada hoak, berita bohong. Istri Nabi digosipkan berselingkuh. Wah, ini kan jahat ini. Nah, terus ini ngetril sedikit ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rajulin tub faqala atubu ila Allah wa la atubu ila Muhammad. Sebentar, kembali ke atas sedikit. Rasulullah pernah mengatakan pada orang, tub, tobatlah. Faqala atubu ila Allah wa la atubu ila Muhammad. Ya, saya akan tobat pada Allah, saya tidak tobat pada Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam arafal haqqa li ahli. Nabi dijawab begitu tidak marah. Oh, Nabi mengatakan arafal haqq li ahli. Orang itu mengerti kebenaran pada yang berhak. Memang benar taubat hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu cerita yang kedua. Nah yang ketiga ini Baroah ya, Qissatul ifki yang tadi itu. Ada kabar burung
kabar burung, gosip, fitnah. Mereka menuduh Sayyidah Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, wanita mulia, berselingkuh, gosip rame sampai Nabi terdiam. Terus kemudian Allah turunkan ayat Bara'ah. Allah menurunkan wahyu yang menyatakan Aisyah tidak bersalah, Aisyah tidak berselingkuh, ya. Gosip itu tidak benar. Nah, ketika ayat Bara'ah ini datang, wahyu yang menyatakan Aisyah tidak bersalah, ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Kumi, berdirilah wahai anakku Aisyah, faqabbili, ciumlah ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kamu bersyukurlah nak, berdiri cium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan istrinya. Abu Bakar ini mertua Nabi, ya. Nabi punya istri namanya Aisyah. Aisyah anaknya Abu Bakar. Ketika ada gosip ini, keras gosip, Nabi sampai diem gak mau bicara. Sehingga Nabi dapat wahyu, ternyata itu berita hoak, itu berita gak benar, ya. Nabi mengabarkan malaikat sudah turun mengabarkan Aisyah tidak bersalah, ya. Jadi gosip ini bahaya. Lah, ketika ayat Bara'ah turun, Abu Bakar menyuruh anaknya, "Kumi, berdirilah wahai anakku, faqabbili, cium ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kamu cium wajah Rasulullah." Faqalat, Aisyah menjawab, "Wallahi la af'al." Wallahi, demi Allah, la af'al, enggak mau. Aisyah suruh nyium Nabi, enggak mau. Gimana sih ini? Dikasih kabar gembira, Nabi menyatakan dia enggak bersalah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak mau mencium dia. Orang tak pekel, tapi bukan begitu maksudnya. Wala ahmadu illallah, saya tidak mau berterima kasih kecuali pada Allah. Nah, ini tingkatan yang sudah tinggi. Artinya Aisyah memandang kabar baik itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan wahyu pada Jibril, Jibril pada Nabi Muhammad mengabarkan Aisyah tidak bersalah. Aisyah mengerti hakikatnya yang memberi kabar gembira adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Aisyah mengatakan, saya tidak mau terima kasih pada selain Allah, ya. Walaupun yang membawa kabar Kanjeng Nabi. Loh, apa maksudnya nggak boleh terima kasih pada orang? Boleh, ya. Ini sudut pandang, ya. Secara syariat yang bawa kabar memang Nabi, ya. Saya diberi orang kue, syariatnya dia memberi saya, tapi hakikatnya dia memberi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membawa kabar gembira, yaitu Bara'ah, pembebasan Aisyah dari dusta, dari fitnah. Yang bawa kabar siapa? Nabi. Tapi Aisyah melihat di belakang itu Nabi toh disuruh oleh Gusti Allah. Makanya Aisyah mengatakan, saya tidak mau memuji selain Allah, ya. Bukan berarti nggak mau muji Nabi, dia mengambil yang tertinggi. Hakikat puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha ya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar nyuruh nyium, Aisyah tidak mau. Nabi mengatakan, da'ha, sudah biarkan, tidak apa-apa ya Abu Bakar. Nabi tidak tersinggung gitu. Coba logikanya kan yang bawa kabar Nabi,
Suruh terima kasih pada Nabi enggak mau, malah terima kasih pada Allah. Nabi marah, enggak, itu benar, enggak apa-apa ya. Wa fi lafdhin akhar anha radhiyallahu anha qalat li Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala an. Riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan pada ayahnya Abu Bakar, bihamdillah la bihamdika wala bihamdi sahibika. Aisyah menjawab, saya memuji Allah, saya tidak memuji engkau, dan juga bukan kepada pujian sahabatmu. Maksudnya tidak juga pada Nabi. Saya hanya memuji hakiki pada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Falam yungkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha dzalika. Rasulullah tidak mengingkari jawaban itu. Walaupun Rasulullah dijawab, Aisyah tidak mau terima kasih pada Nabi, dia hanya mau terima kasih kepada Allah. Aisyah, Nabi tidak marah, Nabi tidak membantah. Ma'annal wahya wasala ilaiha ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Padahal toh wahyu itu sampai kepada Aisyah lewat mana? Lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hadis ini masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini masyhur. Cerita tentang Aisyah itulah masyhur sekali ya. Baro'ah. Makanya hari ini kita meyakini bahwa Sayyidah Aisyah itu bersih, tidak bersalah. Ada kelompok kecil ya, yang disebut dengan kaum Syiah, itu hari ini masih menuduh Aisyah tidak baro'ah, dan itu dosa besar ya. Siapa hari ini menuduh Sayyidah Aisyah berselingkuh, tidak baro'ah, tidak bebas dari tuduhan itu, berarti dia telah mengingkari Al-Quran. Berarti dia telah melanggar kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masih ada ya kelompok kecil yang masih mencaci maki Sayyidah Aisyah. Itu tidak benar. Pernah ada tamu datang ke saya, orang Syiah. Saya bilang, saya mencintai Sayyidina Ali seperti Anda mencintai Sayyidina Ali. Kami juga cinta, saya bilang. Tapi kami tidak akan pernah memaki Aisyah dan memaki Abu Bakar. Jadi beda kita dengan Syiah. Orang Syiah itu memaki-maki Abu Bakar, Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Kita tidak mau. Saya katakan pada mereka, orang yang datang pada saya, kalau ada orang menghina ibu saya, terus dia bilang, umpamanya ibumu pelacur, tak tempeleng, nggak perlu tak gitas, dia menghina saya. Begitu pula orang yang menghina Sayyidah Aisyah. Siapa orang menghina Sayyidah Aisyah tidak baro'ah, itu sama dengan menghina semua umat Islam. Karena apa? Istri Nabi itu adalah ibu semua umat Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. Nabi itu makhluk paling utama bagi orang mukmin, dan istri-istri Nabi adalah ibu orang mukmin. Makanya saya katakan pada orang Syiah, kalau Anda menghina Sayyidah Aisyah, Anda sama dengan menghina ibu saya. Karena istri Nabi adalah ibu semua orang mukmin ya. Dan itu sudah dijawab oleh Allah dalam ayat Baro'ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ru'yatul asya' min ghairillahi subhanahu wasful kafirin.
Menekatkan sesuatu selain Allah itu adalah pekerjaan orang kafir ya. Menganggap sesuatu berkuasa selain Allah itu orang kafir. Qala Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Orang-orang musyrik itu idza dzukirallahu wahdah, apabila disebut nama Allah yang Maha Esa, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, hati mereka geranjel ya, marah. Orang-orang yang tidak beriman itu hatinya tidak rela. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebut Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka senang. Nah, itu tanda orang kafir. Wa man lam yasfu batinuhu an ru'yatil wasaiti. Siapa orang batinnya tidak bersih, tidak tembus melihat Allah, tapi masih melihat perantara manusia ini, illa min haitsu innahum wasaitu, sebagai mereka itu adalah perantara ya, penyampai, faka'annahu lan yanfakka anisyirkil khafi sirr, seakan-akan dia itu masih ada syirik khafi di hatinya. Harusnya orang tidak boleh meyakini yang lain, bahwa semua nikmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang lain itu diperintah oleh Gusti Allah. Kalau ada orang memberi, menolong, membantu, sesungguhnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menggerakkan hati orang di sekitar kita untuk menolong kita. Makanya yang harus diyakini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqillah subhanahu fi tasfiyati tauhidi. Di sini hendaknya kita takut pada Allah untuk membersihkan tauhid kita ya. An kadurati syirki wasawaibi, dari kotoran musyrik dan bagian-bagian dari kemusyrikan. Jadi intinya sifat yang ketiga itu, pilihlah orang yang murni tauhid, yang murni takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kriteria ketiga dari 6 kriteria orang yang paling berhak diberi zakat ya kan? Orang yang memberi zakat hendaknya memilih ya, di antara kelompok-kelompok penerima ini, pilih yang spesial. Spesialnya karena 6 hal. Yang pertama, dia yang paling bertakwa, itu spesial. Nomor 2, carilah yang lebih alim atau ahli ilmu. Berikan pada guru ngaji, berikan pada santri, berikan pada ustadz ya, supaya dia konsen mengajar ya. Kasihan deh guru TPQ di desa-desa itu kan, bayarannya saulan sudah jauh di bawah kecukupan. Mereka orang-orang miskin itu, guru-guru ngaji itu berhak diberi zakatnya. Harus diperhatikan ya. Itu lebih baik supaya dia konsentrasi mengajarkan ilmu ya. Kriteria yang ketiga, hendaknya memilih orang yang bertauhid ya. Orang yang memurnikan tauhid ya. Orang yang betul-betul bertakwa dan bertauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Cirinya dia menganggap semua hal ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dia tidak terima kasih pada manusia, tapi dia terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang bertauhid ya. Mungkin ini besok kita lanjutkan lagi. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Ini sudah malam 16 ya, tinggal separuh. Muka-muka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.